Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita sudah di penghujung bulan Juni dan mudah-mudahan kita tidak lagi terkurung karena kita sudah mulai hidup di tengah hidup yang baru. Pintu-pintu rumah sudah mulai dibuka, pergaulan kemudian sudah mulai dilakukan lagi, tetapi kita tetap harus dalam kewaspadaan dan terutama ketika kita bersuka cita untuk berjumpa kembali dengan sesama di tengah kehidupan bermasyarakat, jangan sampai kita kehilangan iman. Jangan sampai kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita belajar dari firman Tuhan. Pada hari ini, firman Tuhan kita baca bersama dari surat Galatia pasalnya yang ke-5 ayat 7 sampai dengan 12. Surat Galatia pasal 5 ayat 7 sampai dengan 12. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan firman Tuhan. Dan mari kita bersama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur bahwa kehidupan yang terkurung sudah dibuka kembali. Kami bisa kembali melaksanakan kehidupan dengan baik di tengah keluarga dan masyarakat walaupun tetap dalam kewaspadaan, sehingga kami tetap harus menjaga kesehatan kami supaya penyakit-penyakit tidak menyerang kami, bahkan tidak lagi menyerang seluruh bangsa ini, tetapi dengan kesehatan yang baru Tuhan karuniakan, kami boleh menjalani dan menerima berkat kesehatan baru, menguatkan, membuat kehidupan bermasyarakat juga semakin pulih dan semakin indah. Oleh karena itu teguhkan iman kami di tengah sukacita supaya jangan sampai kami kehilangan pegangan iman. Karena tidak jarang ketika kami bersukacita kami kehilangan pegangan iman. Tuhan nyatakan kebenaran firman supaya kami tetap berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamilkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu, mengebirikan saja dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam NKB 116 ada lagu Siapa yang Berpegang. Dan lagu ini mengingatkan kita bahwa siapa yang berpegang pada janji firman Tuhan, maka hidupnya akan tetap dituntun oleh Tuhan menuju kemuliaan sorgawi. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan, gitu ya, itu sepotong pendek. Tetapi lagu ini, kalau kita mau belajar, berasal dari pengakuan iman seorang pemuda. Ketika pemuda ini sedang mengikuti pelajaran Alkitab, pelajaran firman Tuhan, maka dia menjadi bingung. Waktu pendeta menjelaskan kehidupan Yunus, terutama ketika Yunus itu dimakan ikan. Lalu dari dalam perut ikan, itu ya, Yunus berdoa. Pemuda ini nggak ngerti, saya yakin saudara nggak ngerti, saya juga nggak ngerti. Bagaimana dalam perut ikan seseorang bisa berdoa? Kita hanya bisa mengimani, percaya kuasa Tuhan terjadi. Ya. Tapi kalau suruh ngerti dengan akal budi, pasti nggak bisa. Lalu kemudian dari dalam perut ikan, Yunus berdoa, menyatakan pertobatan, kemudian ikan itu memuntahkan kembali Yunus, lalu Yunus hidup kembali di darat. Waduh, ini tambah seperti cerita film, ya, hayalan anak-anak. Tapi itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita suruh ngerti, susah untuk mengerti. Tapi mari kita belajar seperti pemuda tadi mengatakan. Banyak hal ketika saya belajar dari firman Tuhan, semakin saya tidak mengerti. Tapi satu hal
akan saya pegang teguh, yaitu saya tetap akan percaya kepada Yesus dan mematuhinya walaupun saya tidak mengerti. Lalu ada orang di sebelahnya mendengar dan dia terkesima dengan kata-kata pemuda tadi. Walaupun saya tidak mengerti, tapi saya akan percaya dan mematuhinya karena dia adalah Kristus, Sang Mesias. Nah, Bapak yang mendengar perkataan anak muda tadi mencatat kalimat itu karena dia adalah seorang penulis lagu. Lalu dia membawa tulisan lagu itu atau tulisan kata-kata tadi pada seorang pendeta. Pendeta tadi mengatakan ya memang banyak hal yang kita nggak ngerti, semakin kita belajar firman Tuhan itu sesungguhnya semakin banyak hal yang nggak mengerti. Tetapi ketika kita tetap percaya dan berpegang pada janji firman Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan tetap dinyatakan. Mulailah penulis itu membuat lirik-lirik dari lagu Siapa Yang Berpegang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya trust and obey. Ya, bagaimana dia tetap percaya dan menurut dan patuh walaupun dia tidak mengerti. Tapi ada kebahagiaan di balik ketidakmengertian itu. Dan kemudian terciptalah lagu tadi. Dan kalau kita belajar dari bait yang kedua, itu juga mengungkapkan sukacita. Walaupun kita berjalan di dalam ketidakmengertian, di dalam persoalan besar, tapi kita tetap percaya dan mematuhi firman Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan menjadi kekuatan hidup kita. Nah, itulah yang disampaikan oleh surat Galatia. Jemaat di Galatia diingatkan bahwa dulu mereka itu berlomba dengan baik untuk melakukan kehidupan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kemudian ada bisikan-bisikan untuk meninggalkan firman, untuk hidup kembali dalam kehidupan lama, tidak setia kepada Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu diingatkan, ajaran untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari dia, jadi bukan datang dari Tuhan Yesus pasti yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah bisa menghamirkan seluruh adonan. Ingat perkataan orang itu kalau jeleneh, kalau jahat, kalau tidak baik langsung masuk. Tapi firman Tuhan itu susah untuk diingat, betul kan? Nah, oleh karena itulah nasihat firman Tuhan mengatakan, jangan dengarkan suara-suara tidak benar, sebab itu akan mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi iman, mempengaruhi pola hidupmu. Oleh karenanya jangan dianggap itu datang dari Tuhan, pasti bukan Tuhan. Nah kemudian, dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia menanggung hukumannya. Jadi kita semua berusaha untuk tetap setia. Pengacau itu tentu akan mendapat hukuman. Cuma tidak jarang kita juga terperosok oleh suara-suara yang mengacaukan. Contohnya, ketika seseorang dikatakan begini, Tuhanmu itu aneh. Tuhan kok 3 gitu ya. Nah, lalu kita mulai bingung. Iya ya, kenapa bisa begitu ya? Nah, hati-hati. Kita sudah mulai berpikir dalam ketidakmengertian, tetapi biarlah kita tetap percaya dan taat. Lain lagi, ada yang bertanya saya begini, Bu, saya itu dikasih tahu oleh teman saya. Dia bilang orang Kristen tuh aneh. Kenapa anehnya? Kan di Alkitab itu tidak ada perayaan-perayaan seperti ulang tahun. Lalu banyak orang Kristen mengadakan perayaan ulang tahun pakai persekutuan doa, beatstone, ungkapan syukur, baca firman. Itu ayatnya mana? Aduh, saya bilang, ya pasti udah ada lah ayatnya seperti itu. Tetapi ungkapan syukur itu kan boleh dilakukan, bukan hal yang salah. Justru dengan kekuatan dari firman, orang yang berulang tahun itu dibuat semakin bijak menikmati berkat Tuhan. Oh gitu ya, soalnya teman saya tuh ngeyel, bilang enggak ada itu salah. Apalagi kalau merayakan perayaan gerejawi, Natal. Memang Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember? Iya betul, saya bilang bukan. Kenapa kita selalu merayakan? Nah ini ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang mencoba mengusik pemahaman iman kita dengan mencari kelemahan-kelemahan apa yang kita imani.
Padahal Tuhan Yesus itu tidak lemah. Oleh karena itu mari kita berprinsip begini, saya akan tetap percaya Yesus, itu saja. Alkitab menuntun kita memahami kehadiran Allah dan Yesus. Tetapi yang menyelamatkan kita adalah Yesus. Oleh karena itu kalaupun ada dalam Alkitab hal-hal yang membuat kita kurang mengerti, tidak harus membuat iman kita tergoyahkan. Jadi jangan sampai karena ada kritik-kritik lalu kita juga berpikir dan meninggalkan jalan keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang sebagai Mesias, diutus Allah. Allah tidak mengutus keselamatan itu melalui tulisan. Tidak. Tetapi Allah mengutus penyelamat itu dalam diri Yesus. Jadi kalau ada sedikit kelemahan di dalam Alkitab yang kita tidak mengerti, jangan sampai mengurangi kepercayaan iman kita. Ada lagi yang tanya begini, kitab Kejadian itu ya Tuhan Allah menciptakan ajaib sekali, langit dan bumi. Cuma dalam waktu singkat. Padahal menurut pengetahuan itu kan jutaan tahun. Saya nggak ngerti itu bagaimana. Ya mungkin kita tidak perlu mengerti, tetapi kita perlu mengakui bahwa langit dan bumi itu bukan ciptaan manusia. Entah itu dalam jumlah hari, entah itu jutaan tahun. Tapi yang jelas bahwa langit dan bumi terbentuk karena kuasa Tuhan. Kita nggak perlu meributkan bungkusnya, jumlah tahunnya, jumlah harinya. Tetapi esensinya, isinya, yaitu Tuhan yang menciptakan. Itu harus kita imani, percayai, dan taati. Sebab kalau kita meributkan berapa hari atau berapa tahunnya, maka hal yang terpenting akan hilang dari diri kita. Karena kita ragu-ragu, benar nggak sih Tuhan kuasa? Kalau jutaan tahun itu namanya tidak kuasa. Apa benar kalau jutaan tahun terbentuk langit dan bumi Tuhan tidak kuasa? Coba sekarang saudara membuat batu karang. Dari apa saudara akan membuat batu karang? Nah, atau saudara bisakah membuat jumlah ikan-ikan di laut? Ada berapa tuh jumlah ikan di laut? Nah, Tuhan Allah pasti tahu berapa jumlah ikan di laut, jenisnya, besarnya, kecilnya, tiap harinya ada berapa? Saya yakin Tuhan Allah tahu, karena Dia yang menciptakan. Lalu kita bisa bilang lah, itu kan butuh waktu. Ya betul, ikan dari kecil sampai besar bisa ditangkap itu ya butuh waktu. Berapa harinya? Ya silakan dihitung. Tapi yang penting itu pengakuan bahwa yang mencipta itu tetap Tuhan Allah. Dan kaitannya sama dengan yang menjadi penyelamat itu adalah Tuhan Yesus. Bukan ilah-ilah yang lain, bukan kekuatan yang lain. Walaupun mungkin kita banyak tidak mengerti, tetapi tidak perlu mengurangi kepercayaan kita. Akuilah tetap Dia dan taati. Itulah yang membawa kita dalam kemuliaan hidup. Artinya ketika kita dalam ketidakmengertian tetap mentaati firman Tuhan, tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias, maka itu yang menuntun langkah hidup kita menuju surga yang mulia. Tidak ada jalan lain, saudara-saudara. Ya, siapa yang berpegang pada sabda Tuhan, hidupnya akan mulia. Lalu, oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar, serta patuh benar, dan tetap berpegang padanya. Oh betapa senang. Kesenangan berdasarkan firman Tuhan berbeda dengan kesenangan berdasarkan dunia. Ketika seseorang percaya pada Tuhan Yesus, maka kesenangan menikmati hidup itu pasti berbeda dengan kesenangan yang dialami oleh orang yang tidak percaya Yesus. Seorang bapak, seorang suami ketika dia bingung menghadapi kehidupan ini, lalu dia melarikan diri pada minum-minuman beralkohol. Sampai kemudian dia pulang diantar oleh temannya dalam keadaan mabuk. Nah, lalu istrinya menerima dan teman-teman itu menjadi terkejut ketika istri itu menerima dengan senyum, dengan cinta kasih. Dia memapah suaminya, membaringkannya di tempat tidur, membersihkan dari bekas muntah dan sebagainya, mengganti bajunya, dan dia berkata pada teman-temannya, terima kasih.
bahwa suami saya saat ini sedang menghadapi masalah menjadikan dia seolah-olah tidak punya kendali hidup. Itu benar. Tetapi ketika Anda menghantar, maka Anda bisa melihat rumah ini masih dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Dan saya sungguh percaya Tuhan Yesus tetap hadir di sini. Besok dia akan bangun dan saya akan ajak suami saya bisa melihat dan merasakan kehadiran Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, teman-teman itu berkata, sungguh iman sang istri ini luar biasa. 2 hari kemudian, sang suami ini baru bisa kerja. Ya, dia datang ke tempat pekerjaannya seger, baik, lalu ditegur oleh pimpinan, dan dikatakan karena kamu bolos ya gajimu dipotong. Nah, diperkirakan oleh teman-temannya dia stres lagi, ngamuk lagi, minum lagi. Tapi kali ini sang bapak tadi atau suami dari ibu ini mengatakan, baik Pak, itu kesalahan saya. Dan saya berjanji tidak akan mengulanginya. Karena yang dirugikan itu bukan cuma tubuh saya, bukan cuma keluarga saya, tapi juga perusahaan. Ketika saya dalam keadaan mabuk, saya bekerja, tidak akan pekerjaan itu beres. Oleh karena itu saya berusaha untuk tidak lagi mabuk. Tetapi saya percaya bahwa di tengah kesusahan seperti ini, mencari pelanggan yang dituntut oleh perusahaan tidak mudah. Saya percaya Tuhan akan tetap menunjukkan jalan kemuliaannya. Dengan sukacita, mulailah Bapak itu bekerja. Ya, dia mulai menawarkan, karena tugasnya memang marketing, lalu menawarkan pada banyak orang, dan tidak seorang pun melirik apa yang dia tawarkan. Tengah hari ketika dia letih, dia lelah, dia membeli segelas minuman dingin. Dia duduk dan kemudian dia melihat orang-orang yang berlalu lalang di depannya. Matanya tertuju pada seorang anak kecil yang membawa tisu-tisu dikalungkan di lehernya dengan sebuah kotak. Di mal besar siapa yang mau beli tisu? Anak ini jangankan dilirik, malah diusir. Bapak itu merasa iba, kasihan. Dan dia perhatikan terus, anak itu tidak kenal putus asa. Ya. Puluhan orang sudah ditawari dan tidak ada yang mau membeli. Bahkan berupaya menjauhkan kehadiran anak itu karena dianggapnya anak ini ya mungkin dari tubuhnya yang kotor, mungkin berbau tidak sedap, jangan-jangan dia pencuri lagi. Ya. Ada kecurigaan-kecurigaan. Tapi anak ini terus dengan kegigihannya dia menawarkan tisu. Lalu ketika sudah sekian lama tidak ada orang membeli tisu, dia duduk di satu sudut, dia menghapus keringatnya, dia mengeluarkan bekalnya, cuma berupa sebotol air putih. Bapak itu terus memperhatikan anak ini. Apa yang terjadi? Anak itu kemudian menghapus keringat, lalu minum, dan dia berlutut dan berdoa. Kagetlah bapak ini, wah ternyata iman anak itu menegur dirinya di tengah sama-sama memasarkan. Dia tidak ingat Tuhan. Dia hanya letih, dia hanya bingung, dia hanya galau. Tapi anak itu duduk dan kemudian berdoa. Hal itulah yang menegur bapak ini. Kenapa? Karena ketika orang banyak melihat anak ini sedang berdoa, itulah jalan yang dipimpin oleh Tuhan menuju kemuliaan. Selesai berdoa, dia meneguk kembali minumannya, lalu dia berdiri dan berjualan lagi. Orang yang tadi melihat anak ini berdoa tidak nawar. Tanya, ada berapa banyak tisumu? Ya cuma segini, aku beli 5. Temannya bilang, ya aku juga 5. 5 pak. Anak itu kaget dan bertanya, kok banyak amat bapak beli tisu? Enggak apa-apa. Aku tahu kamu bukan pengemis jahat. Ketika kamu berdoa, itulah jalan kemuliaan Tuhan. Siapa yang berpegang pada janji firman Tuhan, hidupnya mulia. Anak itu bersuka cita, dalam waktu cepat, tisu-tisu yang dia jual itu bisa habis. Lalu orang-orang bertanya, kenapa kamu jualan? Ya katakan dengan jujur, bahwa saya membutuhkan uang untuk sekolah sebab orang tua saya nganggur. Oleh karena itu saya harus membantu mereka.
Uang yang saya dapat atau keuntungan yang saya dapat ini bisa untuk membeli makan dan juga saya tabung untuk bayar sekolah. Kemuliaan Tuhan dinyatakan lagi ketika orang-orang merasa tahu, yakin anak ini bukan orang jahat, mereka tambah uangnya. Ini untuk jajan kamu, katanya begitu. Ini kembaliannya nggak usah diambil, ya, tabung saja. Nah, Bapak itu tertegur dan tertegun. Ternyata orang yang berpegang pada janji firman Tuhan hidupnya mulia. Sama dengan pemuda tadi. Banyak hal saya nggak ngerti. Tapi saya mau percaya dan saya mematuhinya. Belajarlah. Kemudian Bapak itu bangkit. Hari itu memang dia tidak dapat pemasaran yang menghasilkan keuntungan. Tapi dia percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan untuk esok hari. Dia berkata bahwa siapa yang berpegang pada sabda Tuhan, Tuhan akan menuntun pada kemuliaan hidup. Jangan tergoyahkan oleh kesenangan hidup duniawi. Jangan tergoyahkan oleh iming-iming. Bagaimana teman-teman kita memamerkan kekayaannya, kepandaiannya, dan segala sesuatu yang sifatnya sementara. Jangan tergoyahkan sekalipun Tuhan kita seringkali dihinakan. Berpeganglah pada janjinya. Siapa yang berpegang, Tuhan akan menuntun dalam kehidupan yang mulia. Trust and obey. Nyanyikanlah lagu ini. Maka saudara akan bersukacita dalam damai sejahtera. Berpegang pada janji firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, kami akui seringkali kami goncang, goyah. Iman kami tidak lagi sungguh-sungguh kepada Engkau. Ketika kehidupan melilit dengan segala kesulitannya. Dan teman-teman banyak bertanya tentang kehadiran Tuhan kami. Kuasanya di mana? Tapi kami mau belajar bahwa ketika kami tetap berpegang pada sabda Tuhan, Engkau sedang menuntun kami menuju kemuliaan surga. Firman Tuhan mengajarkan, jangan biarkan kami mudah bimbang, jangan biarkan kami terperosok oleh mulut manis orang-orang yang menjerumuskan. Tapi biarlah kami belajar dan belajar akan kesetiaan Tuhan pada kami. Dan kami tetap setia menjadi pengikat Engkau. Berkaryalah ya Tuhan, berkati kehidupan kami hari ini dan masa depan. Bersama dengan seluruh keluarga kami, bersama dengan bangsa ini, kami mendapatkan berkat-berkat kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.